bertata di atas keluargaku. Kau berkati dan berikan pertolongan. Tuhan Yesus, gembala keluargaku. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Kami yakin bergandengan tangan, Tuhan buka jalan. Kami buka jalan kami. Kau bertata di atas keluargaku. Kau berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Kita naikkan sebuah lagu dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkagulah yang kurindukan melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Melisa Sugihermanto. Bapak, inilah saatnya untuk kita mau mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita gunakan waktu beberapa detik untuk berdiam diri di hadapannya. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, tidak setiap kali kami mampu melihat akan dosa-dosa kami. Kerap kali kami merasa kami sudah baik, kami sudah menjadi pelaku firman. Ampuni kami akan sikap kami yang tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Pagi ini kami kembali datang menghampiri Engkau. Kami mau Tuhan sekali lagi, Engkau berkenan Tuhan, menyucikan kami, melayakkan kami. Sebagai ciptaan-Mu, kami kurang menghargai Engkau sebagai pencipta kami. Tuhan, banyak hal yang begitu berharga dibanding dengan diri-Mu sendiri. Untuk itu kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh melihat akan kekurangan kami boleh melihat betapa Engkau berharga. Itu adalah anugerah Tuhan buat kami. Tuhan, karuniakanlah Tuhan pengertian semacam itu kepada kami, supaya kami boleh memuliakan Tuhan seantero hidup kami. Inilah doa pengakuan dosa kami. Kiranya darah Kristus kembali menyucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari PPK 115, Keluarga Senang.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Jemaat GKI Terang Hidup. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memelihara, menjaga kita, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di bulan Oktober tahun 2021. Tidak lama lagi kami mengakhiri tahun ini. Kami melewati begitu banyak pergumulan, hal-hal yang membuat kami takut. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, namun juga Allah yang Maha Kasih. Allah yang adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah kami dibuatnya kekurangan. Tolong kami untuk senantiasa percaya, sekalipun kami harus melalui lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kami sudah memasuki bulan keluarga. Engkau yang memberi kami keluarga. Kami ada di tengah-tengah keluarga. Kami mau mensyukuri siapapun orang tua kami, saudara kandung kami, anak kami, pasangan kami. Kami tahu tidak ada yang kebetulan. Semua itu pemberian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami kembali boleh belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa rindu untuk terus dibentuk, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kuasai hamba-Mu, segala kelemahan, segala apa yang dia ketahui Tuhan, kiranya Engkau pakai untuk boleh memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas yang apa yang diucapkan oleh bibirnya, apa yang dipikirkan oleh pikirannya. Biarlah Engkau jadikan dia saluran berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Jemaat GKI Terang Hidup, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu anak berharga di mata Allah. Kita akan melihat dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang bukan hanya mendengar tetapi melakukannya dan menghidupi firman itu. Saudara, di ayat yang tadi kita baca, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jelas di sini anak tidak mungkin datang sendiri kepada Yesus. Perlu ada yang membawanya. Siapa yang membawanya? Kalau bukan orang tuanya. Orang yang mengasihi anak-anak ini
Orang yang mau anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan Yesus justru memarahi orang-orang itu. Kenapa murid-murid memarahi? Karena dianggap anak-anak ini mengganggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak ngurusin anak-anak. Tuhan Yesus dianggapnya mengurusi orang dewasa yang lebih membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau anak-anak, namanya juga anak kecil, yang ada hanya menjadi pengganggu. Saudara, kita melihat bahwa anak merupakan yang terakhir dalam struktur keluarga. Kalau kita melihat hierarki keluarga, ayah, ibu, anak. Bagaimana dengan di gereja? Komisi anak, komisi yang terakhir. Saudara, ketika anggaran di gereja, pasti lebih banyak kita berikan kepada yang dewasa. Komisi dewasa. Komisi anak, kalaupun ada hadiah, nggak apa-apa. Yang murah-murah aja. Anak-anak sudah senang kok. Dapat hadiah kecil aja udah senang. Oh, makanan, nggak usah yang enak-enak. Buat anak-anak, makanan kayak apa juga enak. Kalau orang dewasa, kita harus hati-hati karena bisa komplain. Kita menganggap kehadiran anak-anak itu tidak produktif. Kalau mau kasih persembahan yang besar, pasti mereka jemaat dewasa. Anak-anak persembahan sekolah minggu kecil sekali perannya. Ya sudah, apa adanya. Itu yang biasa terjadi. Bagaimana di masyarakat? Anak-anak punya anggaran cukup besar, khususnya soal pendidikan. Jadi kita melihat di sini, kehadiran anak-anak sering dianggap sebagai beban, karena tidak produktif, tidak penting, bahkan tidak diperhitungkan. Jadi tidak heran kalau murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang bawa anak. Saudara, bukankah ketika kita di gereja ada seminar, ada acara, kita sering menyebutkan tolong anak-anak tidak dibawa. Karena kalau dibawa, wah kalau dia seliwar-seliwar, wah acara ini bisa kacau. Di benak kita, anak itu namanya juga anak. Nggak penting, tahu apa sih dia. Jadilah anak-anak itu mungkin kita anggap hanya aksesoris bagi lingkungan kita. Saudara, siapa sih anak itu? Anak adalah milik pusaka Allah. Mazmur 127 ayat 3-5 berbunyi demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita lihat jelas di sini. Anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Kalau Allah pemiliknya, orang tua siapa? Berarti orang tua adalah orang yang dititipkan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan, di tangan sang pemanah. Jadi orang tua adalah busurnya. Inilah yang dikatakan oleh Khalil Gibran. Your children are not your children. Anakmu bukanlah anakmu. Bukanlah milikmu. They come through you, but not from you. Dia datang melalui engkau, tapi bukan dari engkau.
And though they are with you, yet they belong not to you. Sekalipun mereka bersama-sama denganmu, tapi mereka bukanlah milikmu. Saudara, bagaimana Khalil Gibran itu menggambarkan kalau anak-anak adalah anak panah, orang tua adalah busur. Sebagaimana busur di tangan pahlawan, maka busur itu akan direntang. Wow, orang tua di stretch. Waktu Anda ditarik pasti sakit. Demikian kita menjadi orang tua. Tidak mudah. Tetapi pada waktu kita direntang di tangan sang pemanah, dia tahu busur itu akan segera dilepas, melesat laksana kilat, menuju ke sasaran yang Tuhan tahu persis kemana anak panah ini akan ditancapkan. Dengan lain perkataan, anak-anak kita yang adalah milik Tuhan, Tuhan tahu kemana anak-anak ini akan pergi. Tuhan akan jadikan apa? Masa depannya ada di tangan Tuhan. Dan memang betul masa depan itu sungguh ada. Kita punya harapan. Sekalipun kondisi anak kita sekarang seperti apa. Tapi Tuhan yang menciptakan. Tuhan sudah tahu. Bahkan hari-harinya tercatat. Kapan dia lahir, bagaimana dia lahir, kapan dia meninggalkan dunia ini, bagaimana caranya, Tuhan sudah tahu. Dia menikah dengan siapa, dia akan kerja di mana, dia jadi apa, Tuhan tahu persis. Oleh karena itu, perlukah kita ragu? Perlukah kita khawatir? Kalau anak-anak kita diciptakan oleh Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan, dan mereka itu satu-satunya, the one and the only. Tiap anak, nggak ada duplikat, nggak ada tiruannya, karena memang Allah menciptakan kita sebagai seorang pribadi. Jadi inilah yang dikatakan Khalil Gibran. You are the bow from which your children as living arrows are sent forth. Dia adalah panah-panah kehidupan. Saudara, anak adalah milik Tuhan. Diciptakan untuk sebuah tujuan. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan jauh bahkan sebelum anak-anak itu hadir dan lahir. Untuk tujuan di mana Allah akan dipermuliakan melalui hidupnya. Jadi kita ini hanya kawan sekerja Allah. Saudara, ketika kita kawan sekerja Allah, bukan artinya Tuhan butuh kita, sehingga tanpa kita Tuhan tidak bisa. Tidak. Tapi pengertiannya karena Tuhan mau memakai kita. Siapa kita bisa dijadikan rekan sekerja Allah? Jadi kalau dikatakan oleh Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jelas di sini porsinya lebih banyak bagiannya Tuhan. Bagaimana pertumbuhan itu bisa terjadi di dalam sebuah tanaman? Perlu adanya matahari, perlu adanya angin, perlu adanya hujan. Dan jelas, itu jauh lebih besar perannya ketimbang kita menanam atau kita memberi pupuk. Jadi kita tahu, ketika anak-anak ini, anak panah kehidupan, diasah, dan kita melepas anak itu supaya melesat pesat, dan kita orang tua hanyalah busur yang direntang sang pemanah. Pertanyaannya, maukah kita direntang supaya busur ini bisa melesat pesat? Seringkali kita orang tua yang punya rencana sendiri,
Kita pikir anak kita milik kita. Kita mau apakan, terserah kita. Dan kita sudah punya agenda untuk hidup anak-anak kita. Sebenarnya tidaklah demikian. Jadi ketika Tuhan memberi Anda anak, artinya dia memberikan sebuah kepercayaan. Kalau dia memberi kepercayaan, pastilah kita akan diberi kemampuan. Dan ketika diberi kemampuan, pasti bersamaan dengan itu Tuhan akan memberi kita kekuatan. Dan semua itu Tuhan anugerahkan karena Tuhan yang memiliki anak Anda dan anak saya punya tujuan atas hidup anak-anak ini. Jadi kepercayaan, kemampuan, kekuatan itu semacam satu paket. Dan dia memberikannya paket komplit, bukan paket hemat. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Untuk kita memikirkan masa depan anak. Allah sudah hadir di masa depannya. Peran orang tua di dalam perjalanan hidup anak. Itu kita menjadi rekan seperjalanan anak. Kita hanya mendampingi anak sebagai pemandu. Itu pun ada batasnya. Mungkin ketika kita harus meninggalkan anak kita. Karena kita dipanggil Tuhan lebih dulu. Berarti ya batasnya sampai situ. Atau ketika anak-anak kita kelak sudah dewasa, kita harus melepas. Kita tidak lagi mendampingi sebagai orang tua. Tapi kita sudah menjadi sahabat bagi anak kita. Jadi ketika kita sebagai rekan seperjalanan anak yang punya batas dan waktunya terbatas. Mari kita ingat, satu tangan kita pegang tangan anak, tapi satu tangan kita sedang pegang tangan Tuhan. Kita menjadi rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Saudara nggak perlu takut ketika saudara menggandeng tangan Tuhan. Saudara tahu kemana saudara akan pergi. Maka Roh Kudus yang akan memimpin dan membimbing arah perjalanan hidup anak kita melalui tangannya yang kita gandeng. Saudara nggak perlu khawatir ketika saudara menggenggam tangan Tuhan. Dia akan menuntun saudara ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ke jalan kebenaran. Saudara, oleh karena itu bawalah anak-anak saudara untuk tetap berjalan bersama dengan saudara ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, satu tangan pegang anak, tapi satu tangan pegang Tuhan. Tapi kembali tadi saya katakan, hidup kita ini terbatas. Ada waktunya kita harus meninggalkan perjalanan ini. Oleh karena itu, lepaskan tangan anak kita ke tangan Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa selamanya menggandeng dia. Anak-anak kita harus menggandeng tangan Tuhan. Dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Ketika dia harus membuat keputusan. Ketika dia harus membuat pilihan. Dia menikah dengan siapa? Dia mau masuk ke jurusan apa? Dia mau kuliah apa? Di mana? Bagaimana? Biarkan anak-anak yang bergumul. Bukan lagi saudara. Dia bergumul bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia bergumul bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena dia sedang berada di dalam genggaman Sang pemilik hidupnya.
sang penentu tujuan hidupnya. Kalau anak kita dipimpin oleh Tuhan, sekalipun itu melewati jalan yang gelap, kabut yang gelap, saudara nggak perlu khawatir. Asal dia pegang tangan Tuhan. Saudara, jadi orang tua sebagai rekan sekerja Allah. Tugasnya adalah mendampingi dan mempersiapkan anak mencapai tujuan ilahi. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dididik, mengasihi Allah sebagai pencipta dan pemiliknya. Hanya itu tujuannya. Agar anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengasihi pemiliknya karena dia satu hari akan kembali kepada sang pemilik. Apakah Tuhan akan puas atas hidup anak-anak kita? Apakah dia akan memanggil sebagai hamba yang baik dan setia? Well done. Masuklah ke dalam perjamuan, ke dalam pesta yang Tuhan sudah sediakan, siapkan bagi anak-anaknya yang finishing well. Saudara, Allah memiliki tujuan atas hidup anak-anak kita. Tuhan memiliki panggilan atas hidup anak kita. Sehingga orang tua tugasnya hanya menyelaraskan dengan tujuan Allah. Saudara, kalau anak kita dipanggil untuk jadi tukang martabak, jadilah tukang martabak yang memuliakan Allah. Pasti dia pakai ingredients yang baik. Pasti ketika dia membuatnya, dia bersuka cita. Dia akan membayangkan orang-orang akan menikmati martabak buatannya. Dia akan membuatnya sehat. Bagaimana martabak yang bukan hanya nikmat, tetapi tidak mencelakakan orang yang memakannya. Dia akan penuh dengan integritas dan totalitas di dalam panggilan hidupnya. Tidak masalah. Asal waktu dia kembali pulang dia ke hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itulah kalimat yang kita tunggu-tunggu, bukan? Ketika kita menghadap Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik hidup kita dan hidup anak-anak kita. Saudara, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Akan tetapi murid-muridnya memarahi, pakai kata rebuke, orang-orang itu. Dan ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, dia melihat murid-muridnya memarahi orang-orang itu, maka Yesus menjadi marah, indignant, marah yang besar, bukan hanya sekedar menegur. Kalau tadi murid-murid itu menegur orang-orang itu, tapi Tuhan Yesus memarahi. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan murid-murid tidak sama dengan yang dipikirkan Tuhan. Ini si murid lagi pikir, kalau dia mengusir orang itu dan anak-anak itu, mungkin Tuhan senang. Sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan nggak mau diganggu. Tapi salah. Tuhan justru mengharapkan kehadiran anak-anak ini. Jadi apa yang diinginkan Tuhan nggak sama dengan keinginan murid-muridnya. Murid-murid tidak membaca, tidak mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi saudara, apakah murid-murid punya hak untuk memarahi orang-orang itu? Jelas tidak. Karena ini tamunya Tuhan Yesus. Bisa membayangkan, kalau saya di rumah, saya sedang menunggu seorang teman. Memang waktu saya menunggu seorang teman, mungkin saya sambil nonton TV. Lalu ketika teman saya datang, pembantu atau asisten rumah tangga saya keluar, dan dia mengatakan, oh ibu tidak bisa diganggu. Ibu sedang nonton TV.
Maka diusirlah orang itu. Saya tunggu kok nggak datang. Saya telepon teman saya itu, loh kok kamu nggak jadi datang? Oh, tadi saya sudah datang. Tapi si Mbak mengatakan, ibu tidak mau diganggu karena sedang nonton TV. Bukankah saya akan marah? Karena saya justru mengharapkan teman saya itu datang. Malah asisten rumah tangga saya merasa punya hak untuk mengusir, untuk menentukan siapa yang boleh datang, siapa yang tidak. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Tugas Bapak Ibu, tugas saya, tugas kita semua, bawa itu anak-anak datang kepada Tuhan sejak dini. Bahkan sebelum mereka dilahirkan, mereka sejak dalam kandungan. Bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Tuhan, ku serahkan anak ini. Untuk dia boleh menjadi milikmu seumur hidupnya. Itu yang dikatakan di dalam doa Hana. Ketika Samuel sudah berumur 3 tahun, sudah lepas susu, maka Hana membawanya ke bait Allah. Dan dia berdoa, Tuhan, untuk anak inilah aku berdoa. Aku meminta dan Engkau memberikan kepadaku. Dan sekarang, ku berikan kembali. Ku persembahkan kembali anak ini untuk menjadi milikmu seumur hidupnya. Pakailah dia, Tuhan. Wow, saudara, bukankah doanya Hana harus menjadi doa kita semua? Anak-anak kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk seumur hidupnya dipakai oleh Tuhan. Saudara, menghalangi anak-anak datang kepada Yesus sama dengan memberi pesan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus tuh menolak. Tuhan Yesus tuh tidak mengasihi anak-anak. Tuhan gak suka. Dan berapa banyak kadang-kadang kita melakukan spiritual abuse kepada anak. Ayo, kamu nakal ya. Tuhan Yesus marah loh. Doanya main-main ya, nggak tutup mata. Nanti Tuhan Yesus hukum. Saudara, kita mengatasnamakan Tuhan. Kita menakut-nakuti anak. Dan ada orang tua yang spiritual abuse kepada anak remajanya. Jadi waktu anak remaja ini sedih karena dia harus putus pacar, dan itu pun ketika dia putus pacar karena orang tuanya tidak setuju dengan pacarnya ini, yang tidak punya pekerjaan, gak jelas masa depannya. Wah, segala keburukannya dihitung oleh orang tua ini. Dan si anak taat kepada orang tua dengan dia melepaskan. Tapi setelah itu dia hancur hati. Berbulan-bulan dia depresi. Waktu anak ini bercerita kepada saya, dia cuma mengatakan, orang tuanya mengatakan, kalau kamu seperti ini, ya karena kamu tidak berdoa. Kamu gak dekat sama Tuhan. Kalau kamu dekat sama Tuhan, gak mungkin kamu seperti ini. Lalu anak ini sambil menangis, dia mengatakan, Bu, saya tuh tiap malam doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saat ini saya butuh Engkau. Saya membutuhkan penghiburan yang darimu. Saya kesepian. Orang yang saya cintai harus saya lepaskan. Sementara mama papa saya menghina-hina pacar saya. Tapi pacar saya ini tidak pernah ada satu kata pun dia menghina orang tua saya. Saya bingung. Yang mana
yang katanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bukankah ketika kita mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama? Kenapa? Karena dia tidak punya pekerjaan, karena dia tidak lulus SMA. Apakah dia menjadi tidak layak untuk menjadi pendamping saya? Saudara, waktu anak ini cerita, saya bisa merasakan bagaimana pahit, sedihnya hati dia. Nggak heranlah kalau anak ini depresi, bukan hanya stres. Jadi jangan kita sering seolah-olah kita Tuhan atas hidup anak, sehingga kita penentu. Mari kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita yang menyalurkan hati Tuhan, meneruskan hati Tuhan. Jadi tugas siapa yang membawa anak-anak datang kepada Tuhan? Kalau bukan tugas Bapak Ibu dan tugas saya. Setiap kita, orang dewasa, yang Tuhan hadirkan anak-anak di dalam kehidupan kita. Entah kita orang tua, entah kita guru di sekolah atau guru sekolah minggu. Siapapun. Kalau anak-anak itu ada di sekitar kita, Tuhan Yesus itu cinta dengan anak-anak. Tuhan Yesus cinta dengan orang miskin, cinta dengan orang sakit. Karena ketiga golongan orang ini, baik anak, orang sakit, orang miskin, ketiga ini yang bergantung kepada Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kita harus belajar seperti anak-anak. Kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hati anak yang tulus, yang polos, yang murni, yang kagum kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, dan dia menganggap dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hati yang rendah seperti inilah yang Tuhan mau. Jadi saudara, ayat yang tadi kita baca sangat indah. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, maukah anak-anak kita diberkati oleh Tuhan? Biarkan anak-anak datang ke dalam pelukan tangan Tuhan. Untuk tangan Tuhan diletakkan di atas kepalanya. Melalui tangan kita. Saudara, dunia sedang menarik anak-anak masuk ke dalam cengkraman tangannya. Jika kita tidak segera menarik anak-anak masuk ke dalam pelukan tangan Tuhan. Saya ulangi. Dunia sedang menarik anak-anak masuk ke dalam cengkraman tangannya. Jika kita tidak segera menarik anak-anak masuk ke dalam pelukan tangan Tuhan. Saudara, ada pilihan. Apakah anak ada di dalam cengkraman tangan dunia? Ataukah anak ada di dalam pelukan tangan Tuhan? Mari saudara, kita bawa anak-anak ke hadapan Tuhan. Karena anak-anak berharga di mata Allah. Dan mulia. Dan Tuhan mengasihi anak-anak kita. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk mengikut Kristus, maka dunia akan mengajarnya untuk tidak mengikutnya. Mengikut Kristus. Sangat ironis. Ketika kita sebagai orang Kristen, kita mengikut Kristus, tapi anak-anak kita mengikut dunia. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun. Kalau kita lebih menekankan
anak-anak kita di dalam prestasi ketimbang relasi dengan Tuhan. Ketika kita memikirkan masa depan yang di dunia ini, jauh lebih kita anggap penting dan urgent. Padahal anak-anak kita punya masa depan, yaitu di dalam kekekalan yang jauh lebih penting dan lebih urgent. Karena anytime anak-anak kita bisa dipanggil Tuhan, mereka bisa pulang menghadap Sang Pencipta dan Sang Pemiliknya kapan saja. Oleh karena itu, kita tidak tahu di detik keberapa, di menit keberapa, di jam keberapa anak-anak kita dipanggil Tuhan pulang. Tapi ketika dia ada di dalam genggaman tangan Tuhan, dia sedang berjalan bersama dengan Tuhan, kematian hanyalah pintu untuk dia kembali terus berjalan bersama Tuhan sampai pada kekekalan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar kami sebagai orang tua kerap kali kami melakukan hal yang salah. Kami hanya melihat yang di depan kami. Kami tidak melihat yang jauh melampaui dari apa yang terlihat secara kasat mata. Kami pikir kehidupan di dunia ini lama. Tetapi sebetulnya setiap orang ada di ambang kematian. Kami pikir berhasil, sukses di dunia ini penting. Tapi sebenarnya keberhasilan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kami disertai Tuhan, dan ketika kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sering salah paham, salah duga, salah kira, sehingga kami tidak membawa anak-anak kami lebih dulu datang kepada Tuhan. Kami pikir itu waktunya bisa nanti ketika anak-anak sudah dewasa, ketika anak-anak kami anggap sudah mengerti. Padahal inilah saat yang seharusnya kami anggap krusial untuk anak-anak berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, mengalami Tuhan, memahami Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hatinya. Terima kasih Tuhan, biarlah di bulan keluarga ini kami tahu tugas terpenting kami orang tua adalah membawa anak-anak kami ke hadapan-Mu. Untuk Tuhan berkati, Tuhan pakai seumur hidupnya menjadi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini Tuhan mengundang kita dalam perjamuan kudus-Nya. Mari kita bersyukur untuk undangan Tuhan yang begitu berharga buat kita. Kita luangkan waktu untuk mengingat kembali apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib bagi kita. Kita juga mau mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita tenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu pada pagi ini. Kami boleh datang kembali mengalami persekutuan dengan Engkau. Kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menganggap kami begitu berharga, sehingga Engkau mau hadir dalam seluruh kehidupan kami.
Ketika kami melewati badai, mengalami persoalan, Engkau pun nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan begitu sempurna, dan kami percaya Tuhan, rancangan yang Engkau berikan adalah rancangan yang penuh damai, penuh dengan sejahtera, meskipun kami ada di tengah-tengah pergumulan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau berkenan hadir dalam hidup kami. Dan kami pun ingin selalu bersama-sama dengan Engkau. Dan kami ingin kembali Tuhan mengalami, memahami arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ampuni jika kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami secara teori mengerti bahwa Engkau beserta dengan kami. Namun kerap kali kami merancangkan sesuatu menurut pemikiran kami, sehingga tidak ada damai sejahtera. Tuhan, sekali lagi layakan dan sucikan kami. Tuhan, biarlah kembali kami mengalami akan kehadiran-Mu secara nyata dalam hidup kami. Sucikan kami Tuhan, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di tangan kita masing-masing ada roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus. Kita berbagian dalam penderitaannya, dan kita juga berbagian dalam kebangkitannya. Kita berbagian dalam kemuliaannya. Mari sekali lagi kita percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena Dia begitu menghargai kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah kamu semua dari roti ini." Dan kita percaya Dia begitu mengasihi kita. Mari kita mencicipinya. Saudara, setelah Tuhan Yesus makan roti, Dia mengambil cawan serta berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya." Biarlah setiap kali kita mengingat akan pengorbanan Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, dikasihi. Kita tahu kita memiliki Allah yang ajaib dan perkasa. Mari kita kembali meminumnya, dan kita percaya bahwa Dia beserta dengan kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau ada di dalam kami. Allah yang begitu perkasa, Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu luar biasa, berkenan tinggal di dalam kami. Tuhan, kami mau bersuka di dalam Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Kami tidak takut karena kami bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak bimbang dan cemas karena di dalam kami ada Engkau, Tuhan. Kami tidak lagi sedih karena Engkau berkenan menghibur. Kami tidak lagi merasa lemah karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Betapa perkasa perbuatan-Mu Tuhan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Terima kasih untuk kehadiran-Mu.
Terima kasih, kami begitu berharga, dan kami pun ingin menghargai Tuhan melebihi apapun juga. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa dan negara, gereja kita, dan juga bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau memberikan anugerah yang begitu besar kepada bangsa kami Indonesia. Sehingga negara kami dikenal sebagai negara yang cukup sukses dalam mengatasi akan COVID. Kami tahu kami seringkali tidak taat. Kami tahu ada banyak warga yang tidak menjalankan prokes. Namun Tuhan, Engkau berkenan membawa negara kami untuk dapat mengalami kembali kebaikan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah ini juga membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Mereka boleh bersyukur untuk apa yang telah dicapai oleh Indonesia, khususnya dalam penanganan akan COVID. Berkati Tuhan ke depan rencana-rencana yang dilakukan pemerintah. Biarlah para menteri bekerja sama dengan menteri yang lain, sehingga negara kami Tuhan boleh semakin maju. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, diri kami sebagai orang percaya. Biarlah di tengah-tengah pergumulan bangsa, kami tidak ikut larut Tuhan dengan persoalan COVID, tapi kami juga tetap menyediakan diri menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi sekeliling kami, keluarga kami, terlebih lagi Tuhan bagi mereka yang belum percaya kepadamu. Biarlah mereka juga boleh melihat terang Kristus melalui hidup kami. Mereka boleh melihat bahwa kami menghargai Tuhan dan membawa mereka begitu takjub akan Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan di tengah-tengah pergumulan yang ada, biarlah jemaat-Mu tetap memiliki hati yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami tetap doakan. Kami boleh menyatakan syukur kami dengan memberi persembahan. Biarlah Tuhan hal ini tidak lalai di dalam hidup kami. Kami tidak beribadah, namun kami juga seringkali juga mengabaikan akan persembahan kami. Tuhan tolong, biarlah ini satu bentuk ungkapan syukur kami kepadamu. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk AI Chong San Yan, mama dari Desi dan Lili. Terima kasih Tuhan, beliau sudah Engkau berkati sampai sekarang, boleh kuat. Kami tetap doakan untuk imannya semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami terus doakan juga Tuhan untuk Ibu Liu Chung Mei. Berkati Tuhan II sebagai penterjemah melalui kehidupannya. Sungguh Tuhan, dia boleh menjadi efektif di tangan Tuhan. II boleh dipakai oleh Engkau. Kami juga doakan untuk II Yulan. Tuhan, Engkau juga yang memberkati kehidupan keluarganya. Dia tinggal bersama dengan adiknya, Tuhan juga tetap memberkati supaya hidupnya benar-benar Tuhan berarti. Kami doakan untuk II Uyein. Terima kasih Tuhan, biarlah II juga boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. II juga Tuhan semakin mengasihi Engkau, semakin rindu untuk terus Tuhan menyatakan syukur kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk Tamrin. Terima kasih kalau Engkau sudah pimpin pekerjaannya sampai sekarang ini. Berkati relasinya dengan pasangan, dengan anak-anak. Kami juga doakan untuk Ibu Leti yang sudah lanjut usia. Tuhan tetap berkati kerinduannya melayani Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kesehatan untuk menunjang pelayanannya. Kami doakan juga untuk Ibu Jane Kumala. Tuhan memberkati sebagai pianis. Tuhan, biarlah Ibu Jane juga boleh melihat kehadiran Tuhan, betapa dia berharga di mata Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini berdoa, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran-Mu secara nyata dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nats persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nyanyian pengutusan diambil dari KPPK nomor 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, Ia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpah-Nya, di bawah-Nya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Ia yang pimpin jalanku. Pengutusan dan berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Melissa Sugiharimanto. Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kita bahwa kita betapa berharga di mata Tuhan. Adakah kita juga menghargai Tuhan? Adakah kita juga menghargai sesama sebagaimana Tuhan menghargai kita? Kita terima berkat Tuhan. Keberhargaan kita di mata Tuhan boleh terus mendengung dalam hati dan pikiran kita, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kiranya sekali lagi hidup kita menjadi efektif di tangan Tuhan.
Kita hidup bukan hanya untuk diri dan diri, tapi hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kerinduanmu untuk mengasihi Tuhan, untuk terus belajar mencintai Tuhan. Diberkatilah sekali lagi mata pencaharianmu, diberkatilah keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, biarlah kita terus ingat betapa Dia begitu berharga dalam hidup kita. Kita juga boleh menghargai Tuhan, menghargai keberadaannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, gembala keluargaku, kami yakin Tuhan pasti buka jalan.